ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Karena kan kakak juga belum kenal kepada adik-adik sekalian. Perkenalkan, nama kakak Fadila Rande. Kakak dari Universitas Negeri Medan. Kakak masih mahasiswa baru atau Stambuk 2023. Baiklah, di sini kakak juga ingin mengenal dari adik-adik sekalian. Kakak mulai dulu dari adik yang ini. Perkenalkan, nama saya Vela Jessica dari kelas musik. Perkenalkan, nama saya Chelsea Adelia, saya dari kelas musik. Perkenalkan, nama saya Gabriel dari kelas 10. Nama saya Yunus Parapat dari 11 kedua. Nama saya Udah Fahri dari kelas 2. Nama saya Fadila dari kelas 2. Saya begini dari 11 kedua. Nama saya Raditya Jalfani dari 11 kedua. Nama saya Lydia dari 11 kedua. Baiklah, adik-adik, terima kasih atas partisipasinya dalam bimbingan kelompok kita pada hari ini. Kakak sangat berharap pada kegiatan kita ini berjalan dengan lancar. Baiklah, adik-adik, sebelum kita melakukan bimbingan kelompok, ada baiknya adik-adik mengisi daftar hadir terlebih dahulu agar kakak tahu siapa saja yang ikut dalam bimbingan kelompok kita pada hari ini. Setelah selesai, mohon kembalikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua. Siang. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Oke, kakak harap kabar adik-adik sehat walafiat. Amin. Untuk memulai bimbingan kelompok kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita laksanakan hari ini dipermudah dan diperlancar oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di sini kakak yang akan membawakan doa orang Islam dan adik-adik yang beragama Kristen, silahkan menyesuaikan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi wa barik wasallam ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, permudahkanlah kegiatan kami hari ini ya Allah, berikanlah kelancaran kepada kegiatan kami hari ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hari ini kami akan membahas topik tentang bullying ya Allah. Ridhoilah kegiatan kami hari ini ya Allah. Semoga dengan apa yang kami lakukan hari ini Engkau ridhoi dengan Engkau permudah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih adik-adik. Sekarang kita akan melakukan layanan kelompok. Adapun di sini kakak akan menjelaskan tentang pengertian BKP. Nah, BKP di sini adalah suatu layanan yang membahas tentang permasalahan umum yang dimana menggunakan dinamika kelompok. Tujuan dari BKP ini adalah yang pertama adalah melatih anggota kelompok agar dapat berpendapat dan mengungkapkan pendapatnya. Yang kedua itu adalah melatih kita bersikap untuk terbuka di dalam kelompok. Dan yang ketiga itu adalah melatih kita untuk membina keakraban bersama teman-teman yang ada di kelompok kita. Dan serta yang keempat adalah melatih kita untuk mengendalikan diri di kelompok kita.
Nah, di sini adapun cara pelaksanaan BKP di sini adalah yang pertama diharap semua kelompok agar berpendapat. Yang kedua itu tidak ada pendapat yang salah dan tidak ada yang saling menyalahkan. Dan yang ketiga adalah jika ingin berpendapat, adik-adik mengangkat tangan terlebih dahulu agar kegiatan kita pada hari ini tertib. Baiklah adik-adik, di dalam BKP ini kita menggunakan ada 4 asas. Yang pertama itu asas keaktifan, yang kedua asas keterbukaan, yang ketiga asas kemandirian, yang keempat itu asas normatif, dan jika diperlukan kita akan menggunakan asas kerahasiaan. Untuk lebih mengakrabkan kita semua, ada baiknya kita memulai games untuk pengakraban. Nah, di sini kakak memilih games Marina menari di atas menara. Jika kakak mengatakan Marina, maka adik-adik akan melakukan gerakan seperti ini, seperti menuju kepada saya. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Baiklah, kakak akan ulangi sekali lagi. Marina menari di atas menara. Menara menari di atas Marina. Oh, ya, tidak salah. Ya kan maksudnya tadi acak tadi. Iya, diajak ya, Dek. Sekali lagi ya, Dek, biar kita untuk pengakraban. Marina menari di atas menara. Menara di atas Marina menari. Marina di atas menara menari. Oke, baiklah, terima kasih adik-adik. Kita sudah melakukan games pengakraban. Terima kasih atas partisipasinya. Baiklah adik-adik, kita akan melanjutkan topik pembahasan kita. Nah, di sini kakak yang akan memilih topik pada pertemuan kita hari ini. Di pertemuan yang selanjutnya, adik-adik yang akan memilih topik. Baiklah adik-adik, topik kita hari ini adalah bullying. Sampai di sini adakah yang belum dipahami adik-adik sebelum kita masuk ke pembahasan? Topik yang akan kita bahas adalah bullying. Nah, pertanyaan kakak di sini, mengapa topik ini penting untuk kita bahas? Adakah yang ingin berpendapat? Baik, kakak mulai dari Lisa. Karena banyak terjadi di kalangan umat itu pembulian gitu. Adakah yang pendapat lagi? Kepada adik Sela? Karena mungkin pembulian sekarang lebih banyak kasusnya juga, dan habis itu karena di masa remaja ini masih banyak anak-anak yang tak mungkin mencari pertemanan. Udah, kepada adik Fajar. Karena sekarang ini kalau kita berbicara tentang bullying ini kayak kadang menyangkut tentang fisik dan mental seseorang. Baiklah, di sini kakak akan menyimpulkan pendapat dari adik-adik sekalian. Nah, seperti yang kita ketahui, mengapa topik ini penting untuk kita bahas. Yang pertama itu seperti yang dikatakan oleh adik Lisa tadi, topik ini sering terjadi di kalangan remaja. Bukan hanya remaja, di kalangan mahasiswa juga sering terjadi. Bahkan itu pada anak yang SD, pembuli ini sering terjadi. Seperti yang dikatakan adik ini juga, karena bully itu sekarang marak. Bahkan di media sosial, cyberbullying juga sudah sering terjadi. Dan seperti yang dikatakan adik Fajar juga, bahwa bully ini tadi ya, seperti yang tadi dikatakan adik Fajar, bahwa bully ini bisa merusak psikis, bahkan itu mental seseorang. Makanya bahaya bully ini sangat fatal untuk bisa terjadi gitu. Baiklah adik-adik, kita akan masuk kepada tahap selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas apa sih faktor penyebab dari bullying ini, mengapa terjadi bullying itu deh. Baiklah adik-adik, adakah yang ingin berpendapat? Kepada adik Sela? Mungkin faktor lingkungan lah. Termasuk juga. Adakah yang berpendapat lagi? Kepada adik Keisha? Karena dia merasa iri. Masuk juga. Adakah pendapat lain adik-adik? Kepada adik Fajar? Faktor keluarga. Adakah pendapat lain? Pada adik Aulia? Dari kekuasaan karena untuk kekuasaan dirinya sendiri. Baiklah adik-adik, di sini kakak akan menunjukkan pendapat dari adik sekalian. Apa faktor yang menyebabkan bully itu dapat terjadi? Yang pertama itu seperti yang dikatakan adik Sela, faktor keluarga. Ada juga
seperti ada yang lain ada adik lain mengatakan seperti faktor lingkungan karena memang dia merasa iri kepada temannya, atau ada yang karena dia ingin kepuasan dari dirinya sendiri. Itulah faktor penyebab dari bully tersebut. Sekarang kita akan membahas akibat. Nah, menurut adik-adik, apa akibat dari seseorang yang sudah terkena bullying atau sudah diperlakukan bullying oleh temannya? Adakah yang ingin berpendapat? Setelah kepada adik Sila. Lebih introvert itu Pak, menyendiri, suka sama sosialisasi. Ada pendapat lain adik? Kepercayaan diri. Adakah yang pendapat lain? Pada David? Minder ya. Pada adik Fajar? Jadi satu Masih juga deh. Baiklah, di sini kakak akan menyimpulkan akibat dari seseorang yang sudah diperlakukan bullying oleh temannya. Yang pertama itu seperti kata adik Sila tadi, akibatnya adalah dia merasa introvert atau dia akan menyendiri karena memang dia merasa lingkungannya sudah tidak baik-baik saja karena dia sudah dilakukan bullying oleh temannya. Yang kedua seperti kata adik Chelsea juga, itu akan menyebabkan kurangnya kepercayaan diri. Ada juga yang mengatakan seperti minder, dan kesehatan mentalnya juga terganggu deh karena masalah bullying tadi. Karena memang dampak dari bullying ini sangat fatal untuk individu itu sendiri. Baiklah adik-adik, yang terakhir kita bahas adalah apa upaya yang harus kita lakukan untuk mencegah bullying ini. Adakah adik-adik yang ingin berpendapat? Baiklah, kepada adik Gabriel. Saling menghargai dan saling merangkul sama teman. Baik, adakah pendapat lain? Kepada adik Genius. Sosialisasi. Baiklah, ada pendapat lain? Kepada adik Chelsea. Menyediakan tempat counseling dan juga adanya pengawasan dari orang tua yang mendukung. Baiklah, di sini kakak akan menyimpulkan pendapat dari adik sekalian. Ada pendapatnya untuk sekolah, orang tua, dan ada juga dari individu sendiri. Yang pertama adalah kita harus saling merangkul dan saling menghargai teman kita. Walaupun teman kita mempunyai masalah, kita jangan mengejaknya atau membullyingnya, tapi kita harus merangkul dia. Dan seperti kata adik Gelis tadi, kita harus pandai bersosialisasi, pandai menyesuaikan diri dengan lingkungan kita. Dan seperti yang kata adik Chelsea, perlunya ada pengawasan dari sekolah, baik itu kepala sekolah, guru. Jika diperlukan, ada juga yang harus pengawasan dari orang tua atau orang-orang terdekat dari individu sendiri. Baiklah adik-adik, kita telah hampir selesai melakukan bimbingan kelompok. Di sini kakak ingin mendengarkan komitmen dari adik-adik sekalian. Nah, kakak mulai dari Sheila. Baik, adik Chelsea. Adik Gabriel. Memilih teman yang positif dan baik. Baik, kepada adik Genius. Memilih teman yang positif dan saling membantu. Nah, kepada adik Aulia. Ini teman yang positif. Ya, memilih teman yang positif. Kepada adik Fajar. Jadi dari teman itu kayak saling menjaga perasaan dan satu sakit satu Kepada adik David. lebih banyak membersih diri sendiri. Kepada adik Disa. Menjaga dalam pergaulan itu jangan misalnya iya saling menyakiti, Bicara. menjaga cari cara ada menjaga hubungan toksik lah Kepada adik Disa. bisa dimengerti. Karena adik-adik, komitmen dari adik-adik, baiklah adik-adik, silahkan untuk menyampaikan pesan dan hasil apa saja yang adik-adik dapat dalam bimbingan kelompok kita pada hari ini. Adakah yang ingin berpendapat? Kepada adik Sheila. Menurut saya BKP kali ini sangat membuat kita jadi lebih dan terbuka mengenai bullying itu sendiri dan tahu cara mengatasi. Kepada adik Chelsea. BKP ini menjadi sebagai kita bagaimana cara mengatasi bullying, bagaimana cara mencegahnya. Kepada adik Gabriel.
PKP ini dari saya tahu saya lebih lain kali saya akan mengintrospeksi diri saya sendiri. Baik, kepada adik Jenius. Saya untuk pada pendapat saya pada hari ini saya sangat senang dan saya ingin merangkul teman dan menghindari pembulian. Kepada adik Fajar. Dari sidang ini pendapat saya senang belajar tentang pembulian ini karena dari belajar dari sini saya jadi tahu dampak dari pembulian itu apa dan dampak dari orang lain dan bagi kita itu apa. Dapat dari paham bagaimana isi materi dari pembukuan, memperdalam dan perangkatnya dan menghindari larangan kita lagi dan terjadi di banyak dengan hal pasti. Terima kasih adik-adik, kesan dan hasil yang ada diberikan sangat bermanfaat dan sangat baik untuk BKP kita hari ini. Baiklah adik-adik, kapan lagi kegiatan BKP ini kita lanjutkan, hari apa, di mana, dan jam berapa? Kita kepada adik Jezia. Hari Rabu jam 11 di ruang BKS. Baik, terima kasih. Sebelum kegiatan BKP kita ini akan kita tutup, ada baiknya adik-adik menyampaikan pesan dan harapannya untuk BKP kita hari ini. Adakah yang ingin berpendapat? Kepada adik Sila. Harapan saya semoga dari yang materi yang kami berikan ini bisa kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Adakah yang ingin berpendapat lagi, Dek? Kurang lagi lah, kepada adik Fajar. Sampai itu semoga kita bisa menerapkan apa yang kita cara kerjakan ini ke kehidupan kita sehari-hari agar bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas pesan dan harapan yang telah hadir diberikan kepada BKP kita hari ini. Adik, untuk mengakhiri kegiatan BKP kita hari ini, kita akan menutupnya dengan doa. Adakah adik yang ingin membawakan doa pada kegiatan kita hari ini? Kepada adik David, kami persilahkan. Tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan saya membawakan dalam agama Kristen. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat yang masih dapat kami terima di siang hari ini, hingga kami berkumpul di ruangan BK ini tanpa kekurangan apapun. Ya Tuhan, tadi sudah kami membahas sedikit materi tentang bullying, kiranya apa yang sudah kami bahas bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Semoga dalam adanya materi ini kami tidak menjadi orang yang membuli. Hanyalah dalam konteks seperti ini, engkaulah menyempurnakannya. Amin. Adik-adik sekalian, saya ingin mengetahui apa saja yang kalian dapatkan dan yang kalian rasakan dari hasil kegiatan BKP kita hari ini. Saya akan membagikan kertas BMB 3. Baiklah adik-adik, kertas BMB 3 ini adalah berpikir, bertindak, bersikap, merasa, dan bertanggung jawab. Kakak akan membagikannya ya. Ya. Lagu yang berjudul Laskar Pelangi. Adik-adik dipersilakan untuk berdiri. Kita akan menyanyikannya secara bersama-sama dan penuh semangat. 1, 2, 3. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat
Terima kasih Kak.